teman-teman yang ngasih pertanyaan. Ada pertanyaan pertama dari Theophilus. Ini aku baca. Boleh disematkan. Faktor-faktor fundamental apa yang mempengaruhi kinerja saham BBCA? Bagaimana kondisi industri atau sektor terkait? Bisa dijawab nih, Mas. Oke. Wah, lurus. Faktor-faktor fundamental apa yang mempengaruhi kinerja saham BBCA bagi industri atau sektor terkait? Oke. Gimana nih, Rod? Ini ya, BCA ya, jadi di-compare dengan sektor-sektor terkait. Oke, untuk BBCA ya sedikit informasi sebelum saya menjawab masuk ke dalam pertanyaannya. BBCA hari ini naik 75 basis point atau 0,82% ya kenaikannya. Walaupun di beberapa hari terakhir dia terlihat turun dan stagnan. Nah pertanyaannya, faktor-faktor fundamental apa aja yang mempengaruhi kinerja saham BCA? Ya, tentu saja faktor-faktor fundamental tersebut adalah yang pasti bisa saya perhatikan ini adalah tingkat liabilitasnya. Kalau perbankan tingkat liabilitas bisa diabaikan sih ya kan, karena mereka itu memberikan aman kepada masyarakat. Perhatikan EPS-nya kalau perbankan, laba per lembar saham. Saya melihat itu. Kalau EPS-nya dari tahun ke tahun itu naik, itu artinya perusahaan ini terus mengalami keuntungan. Perusahaan ini terus mencetak laba. Ya. Perhatikan juga dia bagi dividen tidak. Sekelas BBCA dia bagi dividen cukup gede pastinya. Ya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu faktor analis kita, fundamental kita. Perhatikan ininya, EPS-nya tadi. Yang kedua, ininya, dividen rasionya, ya, atau jumlah dividennya, dia konsisten nggak bagi dividen. Nah, selanjutnya, fundamental ini nggak cuma dari fundamental dari dalam perusahaannya aja, luar perusahaannya ternyata mempengaruhi ya, sektornya atau industrinya. Apa yang mempengaruhi? Tadi seperti kita bahas di awal-awal, suku bunga itu mempengaruhi. Ya. Tingkat ini lagi, kemudian tingkat kredit itu juga mempengaruhi. Ya. Tingkat konsumsi lah lebih tepatnya itu juga mempengaruhi konsumsi dalam negeri, itu mempengaruhi. Kenapa saya bilang tingkat konsumsi mempengaruhi kinerja perbankan? Simpelnya kayak gini, semakin kita banyak transaksi di perbankan, mereka kan ada biayanya yang ditarik ke kita. Ya. Misalnya kita mau top up ke salah satu akun e-commerce kita, ya, pasti kita dikenakan biaya 1.000 sekali top up gitu kan, untuk kita belanja. Nah itulah keuntungan-keuntungan yang didapatkan oleh perbankan. Nah, itu makanya saya sampaikan tadi, tingkat daya beli masyarakat juga mempengaruhi dari perbankan, ya. Kemudian tingkat inflasi juga mempengaruhi. Inflasi itu apa? Inflasi itu tingkat uang beredar di masyarakat. Bank itu senang itu kalau uang itu masuk ke mereka, jadi mereka bisa mutar lagi, mereka bisa dapat gain. Nah, itu dia fundamental yang mempengaruhi saham perbankan, tidak hanya BCA. Ya BCA juga pasti dipengaruhi itu. Terus kalau kondisi industri atau sektor terkait, ya seperti yang saya sampaikan tadi, itu yang mempengaruhinya. Kalau saya lihat saat ini masih perbankan masih oke-oke aja ya. Untuk bank-bank gede ya, masih bisa survive ya, seperti BRI, BCA, Mandiri, itu masih oke-oke aja tuh. Masih bisa bagiin labanya ya. Kalau kita lihat, itu sih jawaban singkat saya, Mas Theo Filipus. Mengenai pertanyaan sampaian mengenai perbankan. Jadi ada banyak sekali. Jangan ditambah-tambah namanya Mas Filipus. Filus. Jangan ditambah-tambah namanya Filus. Oh iya, sorry banget. Maklum atas saya 4. Oke. Ada lagi, Ra? Ini kayaknya masih banyak nih pertanyaan hari ini nih. Oke. Pertanyaan kedua masih kembali. Theo. Pertanyaan kedua masih dari Theophilus. Masih bahas lagi tentang BBCA dan Indomin. Saham BBCA tadi udah dibahas ya, berarti saham BBNI ini Mas Riru. Iya, betul. Oke, ya.
Jadi gini ya, untuk BBNI dia hari ini naik 2,3% atau 200 basis point nih kenaikannya. Kalau kita lihat kenapa dia naik ini ya, ternyata itu dibarengin dengan peningkatan labanya, laba bersihnya itu ya, itu naik 17% dari tahun lalu. Jadi year on year dia itu naiknya itu 17% labanya. Nah ini menjadi sentimen positif. Wow, orang ngelihat labanya naik nih, berarti aku bakal menambah tingkat investasiku di bank ini. Seperti itu. Artinya bank ini dia mencetak laba seperti yang saya sampaikan tadi. Ya, dia mencetak laba. Tuh, laba naik 17% ya. Terus ini ya, apa ya, kemarin itu dengar-dengar BNI ini mau transformasi jadi bank apa gitu. Dia sampai dapat apresiasi dari Pak Jokowi dan Pak Erick Thohir. Saya lupa, saya ada dengar ini apa, nonton sekilas di IDX channel ya tentang informasi tersebut ya. Transformasi apa ya itu ya dia. Pasti dia tuh pemerintah itu mengapresiasi tentang pertumbuhan di si BNI ini dan terus mendukung transformasi untuk BNI ini apa ya, ke bank digital atau pemanfaatan teknologi digital, seperti itulah. Pokoknya dia itu didorong untuk terus berinovasi ya, seperti itu. Saya lupa sempat ada tadi kemarin beberapa hari yang lalu itu saya lihat di IDX channel ya, TV IDX channel, waktu saya main ke meja sebelah, jadi melihat di TV begitu. Baik. Maksudnya itu ya untuk BNI ya, Mas Riro ya. Ada lagi nih pertanyaan selanjutnya, apa lagi nih? Oke, pertanyaan ketiga ada dari Amrullah. Jadi sektor apa yang menarik kalau di saat suku bunga naik? Suku bunga ya. Kalau suku produk gitu nanti ya Mas Amrullah ya. Ya sudah, tadi ini sempat saya sampaikan tadi ya, sama jawab pertanyaannya dengan Mas Theo ya, atau Bro Theo. Boleh kita diskusi lebih panjang nanti. DM saya aja ya, boleh DM Instagram saya ya, itu Mitra, kita diskusi lebih panjang di DM aja nanti, nggak apa-apa. Soalnya kalau di market review ini terbatas sekali ya, kita masih banyak pertanyaan juga yang menumpuk di bawah, jadi saya tidak bisa panjang lebar untuk diskusinya. Oke, begitu. Untuk Mas Amrullah, sorry tadi sudah kita bahas ya, sepertinya sudah bahas ya tadi ya, awal ya. Iya. Sektor, boleh nanti Mas Amrullah ini apa itu reply aja lagi postingan kita yang ini ya, Mas Amrullah ya. Mohon maaf ya Mas. Ya. Oke. Nextnya ada siapa lagi nih, Ra? Ini nggak ada calonnya, iya Mas Riro belum ada calonnya. Aduh. Ya, ngumpulin emasnya dulu aja Mas. Iya, Mas Riro langsung beli antamnya ya. Di inbox ada nggak nih? Antam dong kita, dari harga 500. Oh, ini dari Adar 19 nih, Ra. Oh ya. Ada. Enggak. Adar. Mohon review dan UMF. Oh, Mas Adar. Saya kira dengar tadi ada. Ada yang Adar. Ada lah. Gudang Garam. Oke, sebentar. GGRM. Ini untuk yang suka smoke in the water, smoke happy hour. Nah, ini dia Gudang Garam. Gudang Garam kalau kita lihat ya beberapa hari terakhir, seminggu lebih ya, ini mengalami penurunan terus-menerus. Nah, walaupun dia sempatnya itu turunnya itu ya 1%, 0, berapa gitu ya. Cuma hari ini dia agak dalam nih. Dia agak dalam tuh 7%. Nah, 7,8% nih penurunannya. Wow. Dalam sekali. Kalau kita lihat dari chartnya ya. Merah kecil. Hari ini merahnya panjang banget. Gitu ya. Menusuk banget ya. Menusuk ke hati ini sakitnya.
Nah, ini dibarengi dengan volume penjualan yang cukup gede dibandingkan beberapa hari belakangan. Nah, review saya untuk GGRM hal ini memang stok RSI-nya sudah menunjukkan ke jenuh jual nih. Ya, sadar ya, ke jenuh jual biasanya ya. Di jenuh jual ini dia ada potensi untuk rebound. Tapi biasa walaupun dia ada potensi untuk rebound, dia perlu ada konfirmasi beberapa volume hijau dulu untuk dia bisa naik. Ibaratnya dia perlu ancang-ancang dulu, ya, perlu persiapan dulu. Nah, kenapa saya bilang perlu ancang-ancang seperti itu ya? Karena kalau kita lihat di sini ini banyak pada ngelepas, Pendapatannya turun ya kalau nggak salah. Coba bentar gua cek. Oh iya, jadi ini pendapatan si gudang garam ini dia itu turun, Mas Randi. Makanya jadi sentimen negatif. Nah, negatif ya. kalau kita lihat ini turun seperti ini, kalau kita lihat jeli, kita lihat peluangnya, sikap. Saya sampaikan sikap. 25.000 harganya saat ini sikap. Turun lagi beli. Dia hari ini closingnya itu di titik support quote-nya itu di nah, 25.350. Dia closing di situ. Artinya kalau dia besok masih sanggup bertahan di titik supportnya ini, dia masih bisa balik mantul. Nah, dia ada pembalikan. Tapi kalau dia jebol, dia bakal mendekati ke titik selanjutnya, Mas Randi. Titik selanjutnya ada di 24.275. Oke. Situ. Jadi hari ini dia closing support kuatnya. Oke. Jadi saya lihat review saya untuk gudang garam. Mas Adar mau masuk, silakan. Ini momentum banget. Dia mumpung lagi diskon-diskonnya. Ini setara harga di sekitar tanggal ini loh. April kemarin loh. Oke. Jadi, ya, kalau kita lihat dari April kemarin ya, di April itu dia sekitar harga yang 25.000 ya. Sempat tertingginya itu di berapa? Sempat tertinggi di 30.000. Oke. Jadi kalau mau swing di gudang garam, oke juga. Mau jangka panjang, oke juga. Jangka panjang masih oke banget, Mas Randi. Ya. Oke. Baik. Oke, selanjutnya, apalagi tuh yang ditanya tadi selain gudang garam? WOMF ya, silakan Mas Rito. Apa sih itu? MF ya hari ini turun tuh 4%. Walaupun ada sentimen positif dia itu labanya naik, tapi ini malah turun sama. Review saya untuk WOMF silakan masuk. Potensi. Kenapa? 2 hari terakhir ini sudah volume jual sangat besar ya, Mas Randi ya. Ini mungkin sentimen pasar ya dari kenaikan beberapa waktu yang lalu. Tapi kalau kita lihat memang ada ininya apa itu berita-berita. Ini beritanya baru keluar kemarin ini. Tuh, dia meningkat 29%. Wabahnya naik segala macam. Total ekuitas meningkat 11%. Tuh, ROA-nya meningkat. ROE 11,5. Keren nih, tapi dia turun. Untuk WUMF, saya rasa boleh Mas Adar
review dari saya WMF kalau mau masuk ini silakan. Sangat dipersilakan. MF cakep banget nih. Nah, ini mungkin akutin detail dia ya. Coba saya lihat. Tuh, ini memang sinyalnya memang beris ini ya. Ada long black body ya. Ini skandalnya itu. Ini kita lihat tuh, tapi ini merah turun. Jadi kalau mau masuknya kapan Mas Hiru? Masuk besok ketika pembukaan, jangan all in juga 100%, mungkin 10% dari nilai portofolio masuk dulu, lihat dulu dia di situ. Ada pergerakan ke arah mana? Jika dia masih ada sedikit harapan dia mau naik gitu dan closingnya dia di hijau, ini mungkin besoknya akan diangkat lagi, tambah lagi modal 10%. Average aja, average up ya. Nanti TP-nya di mana disesuaikan dengan money management kita ya, disesuaikan dengan profil resiko, tujuan investasi kita bagaimana. TP saja. Ini coba saya bantu untuk garis-garisnya. Kejauhan. Oke. Udah di 258 ya, Mas Randi ya. Untuk supportnya tadi sempat ditembusin di weeknya 358-nya, nanti boleh aja tuh TP di 390. Main range area situ masih boleh tuh. Ya, Mas Randi. WMF coba aja pantengin selama 1 minggu terakhir ini, pasti dia bakal balik arah. Wong lah sentimennya oke kok turun sini. Oke, baik. Ya, agak cepat ya Mas Hiro, soalnya masih banyak pertanyaan lagi yang lain. Banyak ya Mas ya? Ya, banyak nih. Selanjutnya apa lagi nih, habis Adar nih? Boleh mungkin di-spill lagi. Ada dari Mas Franciscus. Ya, dipin aja langsung. Mas Franciscus ya. Ya. CMP, DMND, CMRI dengan keju nih. Secara teknikalnya nih, Mas Hiro. Monggo, silakan. Keju ya, keju dulu deh ya. Ya, boleh. Oke. Keju hari ini dia memang naik ya Mas Randi ya. Daily-nya itu dia beberapa hari terakhir memang turun terus ya. Nah, kalau kita lihat secara candle ini dia masih ibaratnya itu sideways ya Mas Randi ya. Untuk si keju ini. Nih, coba. Kalau kita lihat untuk ininya, kenapa kamu jaringan ngelak-ngelak. Kalau kita lihat di sini dia hanya akan bermain di titik-titik sideways-nya Mas Randi, yaitu di titik ininya. Coba saya buat. Tuh, 1190 hingga ke titik closing hari ini. No. Tuh, 1225 Mas Randi. 1225. Turun di sini. Nah, ini dia. Jadi hanya main di range area itu aja kalau saya lihat di sini. Nah, untuk keju, jadi Mas Franciscus untuk keju masih di area situ aja, itu masih volumenya juga masih belum menarik ya hari ini ya, kecil banget ya. Kemarin volume belinya juga kecil, hari ini juga volumenya kecil juga ya, 3 hari belakangan volumenya kecil ya. Ini sangat tidak liquid ya untuk saya rasa keju ya, valuasinya hanya 15 juta hari ini dengan total volume hanya 133 transaksi. Jadi keju mungkin kalau Mas main sabar ya bolehlah di situ di keju, tapi saya tidak menyarankan karena sangat riskan sekali karena tidak liquid. Selanjutnya saya ke CAM ya. Oke. Ke CAM DMND Diamond. Saya ke CAM terlebih dahulu. CAM memang hari ini mengalami
peningkatan. Nah, dia meningkat 1,72%. Ya kalau kita lihat kemarin dia tutup 7% ininya turunnya. Sentimen dia Cicam ini karena dia mau ngeluarin produk baru ya, katanya perseroan mau ngeluarin produk baru, saya kurang tahu, mungkin es krim apa gitu kan. Biasanya banyak yang jualan es krim dulu, kalau market review sekarang udah sepi. Nah, kalau saya lihat di sini Mas Randi, untuk titik support dan resist dari Cicam sendiri itu ada di 350 untuk support dan 362 untuk resist. Jadi dia hari ini closing di supportnya ya, semoga bisa pembukaan di supportnya ya, closing data supportnya hari ini ya, semoga bisa bertahan dan masuk ke range area titik resistnya di 362. Jadi dia perlu ini dulu titik untuk lanjutkan kenaikannya. Itu pandangan saya untuk Cam. Selanjutnya itu si Diamond. Oke. Diamond sangat tidak liquid. Nah, volumenya hanya satu hari ini. Hanya satu kali pembelian saja. 83.000 doang hari ini. Ini transaksinya di Diamond Food Indonesia. Ya, sangat rendah sekali. Coba kalau saya tarik titik support resistnya ini, ya ini malah Dragonfly Dozy. Tuh, ya dia hanya main di area-area sini aja nih. Tuh, hanya main di area 820 sampai 835 aja Mas Randi, karena ini sahamnya kurang liquid sekali. Oke. Ya. Ya cuma satu transaksi aja. Jadi Mas Franciscus kalau sabarannya tebal banget ya, main di saham kurang liquid seperti ini, saya sih ogah. Karena sangat tidak liquid sekali. Ya. Oke. Itu ya tadi Mas Franciscus ya untuk support dan resistnya. Selanjutnya itu ada si Cimori ya gitu. Cimori. Ini kesukaan Cidi ya. Oke, untuk Cimori hari ini memang naik ya. Itu dia masih melanjutkan kenaikannya ya. Kemarin kan sempat turun tajam banget tuh. Nah, dibalas tuh kenaikan 7% ya. Kenapa dia mengalami kenaikan yang cukup ini ya, apa tuh tinggi ya? Karena ada beberapa sentimen seperti beberapa bulan lalu nggak masalah Cimori ini diborong oleh Crazy Rich gitu. Nah, terus untuk ininya segala apa itu laba usahanya itu naik ya, jadi itu jadi sentimen pergerakan untuk si Cimori ini. Kalau ditanya untuk support dan resistnya Cimori ke depan ini ke range berapa ya? Ini menurut saya terdekatnya itu ke 4210 Mas Randi. 4210 ya. 4210 ya. Itu untuk resistnya. Kemudian untuk supportnya ya dekat-dekat aja nih, gue ambil nih. Ada di 4070. Oke. Gitu. Untuk si Cimori ya. Itu sih singkatnya Mas Franciscus untuk Cimori. Iya, baik. Ini karena waktunya tinggal dikit nih, Mas Riru, boleh singkat aja ya 3 saham ya secara teknikal ya. Ada Pakuwon, Sido, dan Akra nih. Singkat aja teknikalnya Mas Riru. Karena Pewon, waktu kita udah mau habis nih. Oke. Pewon masih downtrend Mas Randi. Kalau kita lihat di sini, Pewon masih mengalami posisi downtrend ya. Untuk support dan resistnya, untuk supportnya ada di 470 dan resistnya 476 Mas Randi. Itu range-nya sedikit aja memang saya buat. Untuk support dan resistnya memang agak pendek, tapi kalau untuk support lebih dalamnya di 466 10 poin. Itu Pakuwon ya. Selanjutnya Sido, Mas Riru. Akra ya. Sido.
Sido ya. Sementara loading dulu saya bahas Akra yang selanjutnya. Untuk Akra memang di beberapa hari ke depan dia ada sentimen mau pembagian dividen Mas Randi. Ya, pembagian dividen Rp50 per lembar ya. Jadi ini saat ini memang sedang turun nih saham si Akra ini. Nah ini sebenarnya turun kayak gini nih momentum beli. Dia hari ini closing di titik resistnya di 1.300 nih tutupnya hari ini. Nah, nanti kita lihat ini titik supportnya, dia close-nya di titik supportnya, nanti saya buat ada agak tinggi lebih sedikit ya. Untuk titik resistnya itu ada di range area 1.370. Jadi dengan momentum ada dividen ya, teman-teman bisa manfaatkan saham Akra ini untuk beli di range area 1.300, nanti TP di range area 1.370 ke atas. Boleh dipersilakan. Selanjutnya Sido. Sido memang masih mengalami penurunan downtrend parah di Sido. Ya. Semenjak tanggal 13 Juli kemarin dia masih mengalami penurunan ya untuk Sido. Sido kalau terus mengalami penurunan ini, kalau teman-teman punya barang atas jangan panik ya, karena memang ya beginilah untuk sektor-sektor konsumer ya. Jadi memang naik turun sesuai dengan permintaan pasar ya. Kemarin kan pandemi emang membuat dia naik kencang tuh. Nah, Sido ini dia melewati titik supportnya yang saya buat di 635, dia melewati closing di bawah itu. Baik. Titik support selanjutnya. Untuk Sido memang masih downtrend. Kalau pertanyaannya kenapa Sido masih downtrend ya, itu karena pasar market kita hari ini memang melihat bahwa produk-produk Sido itu saja, sehingga Sido ini perlu ada inovasi-inovasi baru, mengeluarkan produk-produknya untuk membuat masyarakat itu lebih mengonsumsinya lagi lah, karena dan juga banyak dong saingan-saingan produk-produk jamu yang seperti Sido ini ya. Nah, itu juga menjadi penekanan dari sisi teknikalnya secara fundamentalnya. Secara teknikalnya memang dia terus mengalami penurunan dan posisi stop RSI di dalam kondisi jenuh jual. Jadi tunggu aja momentum pembalikan arah. Sido kalau untuk jangka panjang masih oke, silahkan tampung lagi barangnya di Sido ini. Begitu. Review cepatnya Mas Randi, ada lagi yang baik. Itu dia mungkin pertanyaan terakhir. Penutup Pak, seperti biasa nih ditanyakan ke Mas Riru, silahkan. Iya. Ya, pertanyaan terakhir nih Mas Riru. Oke. Kira-kira saham apa aja yang oke buat dijadiin watchlist? Oke, ya teman-teman ada ada rekomendasi dari saya. Nanti sesuaikan saja dengan profil risiko dan tujuan investasi teman-teman sebelum melakukan aksi pembelian ataupun penjualan saham yang saya rekomendasikan atau sampaikan pada kegiatan market review pada hari ini ya. Dari saya itu ada merekomendasikan MYOR. Ya teman-teman boleh entry MYOR di harga 2.400. Kemudian itu entry pertama di 2.400 ya. Entry kedua itu ada di 2.370. Nah, kemudian nanti boleh TP di 2.520 ya, TP pertama. Kemudian teman-teman boleh coba TP kedua nanti di 2.600. Dan stop loss teman-teman di sini di harga 2.290 ke bawah. Ya, jadi boleh dicatat MYOR, kodenya MYOR atau Mayora. Tuh, pasti teman-teman tahu yang sering beli jajanan ringan. Itu rekomendasi dari saya. Mayora. Itu aja ya, Mas Riru, nggak ada yang lain? Itu aja. Mungkin nanti boleh, kalau yang tadi pertanyaan-pertanyaan belum terjawab, ya kita bisa DM aja ya, DM-an aja, nggak apa-apa, santai aja. Karena ini terbatas, market review ini kan terbatas waktunya, jadi nggak bisa panjang-panjang lebar. Oke, siap nih. Berarti saya serahkan ke Laura untuk penutup hari ini. Monggo, silahkan. Oke, demikian tadi market review kita hari ini. Thank you banget Mas Riru yang udah jadi narasumber kita hari ini. Dan juga thank you banget teman-teman yang udah berpartisipasi
banyak banget tadi pertanyaannya, dan mohon maaf juga kalau ada yang belum dibacakan hari ini. Tapi besok kita masih ada lagi untuk market review di jam yang sama, jam 4 sore. Sampai ketinggalan. Oke, kita ketemu lagi di besok lagi. Thank you. Iya. Thank you semua. Thank you Laura, thank you Riru ya. Selamat sore.